ilmu pengetahuan dan teknologi iptek merambah banyak bidang. Kita nyaris selalu menggunakan teknologi untuk memudahkan aktivitas sehari-hari, mulai dari ponsel, televisi, kendaraan, dan sebagainya. Akan tetapi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang tak selamanya membawa pengaruh positif. Jika kita tidak menyikapi dengan baik, kemajuan iptek berpotensi membawa dampak buruk bagi masyarakat. Nah, kali ini saya akan menjelaskan dampak negatif iptek dalam politik yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama, kemajuan iptek dapat mempengaruhi masyarakat Indonesia untuk berpaling dari ideologi Pancasila, bahkan lebih memilih ideologi liberalisme. Hal ini terjadi karena perkembangan iptek mampu meyakinkan sebagai masyarakat Indonesia bahwa liberalisme akan membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Nah, yang kedua, munculnya gerakan terorisme dan radikalisme. Para pelaku gerakan tersebut umumnya pintar memanfaatkan teknologi, seperti keterampilan merakit senjata, bom, dan lainnya. Namun sayangnya kepintaran tersebut digunakan untuk mengganggu keamanan negara. Nah, contohnya teroris yang terjadi di Bali. Nah, yang ketiga, membuat stabilitas politik nasional terganggu. Hal ini terjadi seiring dengan adanya tindakan anarkis seperti reaksi terhadap sikap pemerintah yang menurut mereka tidak terbuka. Reaksi anarkis itu muncul karena kesalahpahaman masyarakat Indonesia mengenai nilai-nilai yang dibawa iptek seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi. Nah, yang keempat, terganggunya stabilitas politik akibat menyebarkan isu hoax. Terdapat pemerintah, lembaga swadaya, masyarakat, publik figur, hingga mudahnya informasi palsu Perkenalkan, nama saya Ramadhani Dwi Cahya. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak negatif iptek dalam sosial budaya. Dampak negatif perkembangan iptek dalam sosial budaya yaitu munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang dari luar negeri. Munculnya sifat hedonisme, suka memaksakan diri dengan kepuasan pribadi meski harus melanggar norma. Adanya sikap individualis, mementingkan diri sendiri dan tidak peduli dengan orang lain. Munculnya gejala westernisasi, gaya hidup mengikuti budaya barat yang bertentangan dengan nilai dan norma. Terjadinya kesenjangan sosial semakin tajam antara yang kaya dan miskin. Pudahnya semangat kebersamaan, lunturnya gotong royong, solidaritas, kebudayaan, dan kesetiakawanan. Terima kasih. Nah, di sini saya Kalista Rizky akan menjelaskan tentang dampak negatif iptek dalam bidang ekonomi. Yang pertama itu meningkatnya konsumtif. Jadi konsumtif itu bersifat berlebihan. Hal ini dikarenakan perkembangan era global yang membeli barang boros atau berlebihan. Kemudian yang kedua itu barang lokal yang sulit bersaing dengan barang modern. Hal ini dikarenakan barang-barang luar negeri yang modern susah bersaing dengan barang Indonesia. Kemudian yang ketiga itu perekonomian negara dikuasai, karena hal ini dikarenakan mudahnya orang asing yang menanamkan modal di Indonesia. Yang keempat itu meningkatnya kejahatan semakin meningkat. Jadi dengan adanya teknologi informasi seperti penipuan online, pencucian uang itu terjadi lebih mudah. Kemudian selanjutnya yaitu sedikit lapangan kerja. Jadi tenaga manusia menjadi tidak dibutuhkan karena adanya teknologi. Banyak orang yang kemudian sulit mencari nafkah dan tingkat pengangguran itu lebih tinggi dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Kemudian yang terakhir itu pasar menentukan mekanisme ekonomi dalam dampak adanya
kemajuan iptek di bidang ekonomi ini menyebabkan pasar memiliki kekuasaan dalam menentukan mekanisme ekonomi. Nah, maka dari itu pemerintah sebagai regulator pengatur ekonomi sementara menjadi penentu utama mekanisme dalam ekonomi. Perkenalkan, nama saya Deka Naili Saat, absen 9. Oke, sekarang giliran saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai kebudayaan. 1. Dampaknya negatif, yaitu 1. Hilangnya nilai-nilai tradisional. Iptek dapat mempengaruhi perubahan budaya. Perubahan nilai dan budaya seringkali menyebabkan hilangnya nilai-nilai tradisional dalam masyarakat. Yang kedua yaitu terjadinya globalisasi budaya. Globalisasi budaya menyebabkan masuknya budaya asing dan merubah budaya lokal di suatu daerah. Lanjut, ketiga yaitu perubahan gaya hidup. Misalnya teknologi internet memungkinkan orang-orang untuk bekerja dan berinteraksi dengan orang lain tanpa harus berada di satu tempat. Yang keempat, menyebabkan ketidakadilan sosial karena memperbesar kesenjangan antara orang kaya dan miskin. Nah, itu. Yang kelima yaitu merusak lingkungan karena pemanfaatan teknologi yang tidak ramah lingkungan. Terus lanjut cara mengatasinya. Cara mengatasinya adalah cara mengatasi dampak buruk iptek bagi sosial budaya, yaitu yang pertama, 1 itu dengan cara menggunakan teknologi sesuai tujuan. Yang kedua, dampingi anak di bawah umur. Yang ketiga atau yang terakhir menurut saya itu mengfilter informasi dengan bijak dan jangan gampang terkena hoak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elena Sani Nyantajana Prabowo, absen 14. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak negatif dalam aspek pertahanan dan keamanan. Yang pertama itu ada penyalahgunaan iptek. Penyalahgunaan satelit oleh para teroris seperti melacak kondisi tempat yang dijadikan sasaran teror. Yang kedua ada jaringan teroris. Melalui media internet, pelaku teroris dapat berkomunikasi dengan sesama teroris maupun untuk mencari pengikut. Yang ketiga adalah perang informasi. Munculnya perang informasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi karena sifat penggunaan sistem secara bersama dan tanpa ada batas. Yang keempat yaitu ada pemusnahan massal. Dikembangkannya senjata nuklir dan senjata biologi dikhawatirkan akan menjadi ancaman terbesar bagi suatu negara bila digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.